Sayyidul Mukhtar Ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah hatta nazkura bizikrillah Sayyidul Mukhtar Ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah hatta nazkura bizikrillah ya khairal hadi wa rafi'al Allah uzlana bi ghawsi bi wajhillah ya khairal hadi wa rafi'al Allah uzlana bi ghawsi bi wajhillah Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril mahdi wa sayyidin nabi Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril mahdi wa sayyidin nabi Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah ya khaira man hadar wa sayyidal wujud ayyidna bi nuri ruhil aminah ya khaira man hadar wa sayyidal wujud ayyidna bi nuri ruhil aminah Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah ya khairas salawat fadum ilaina ayyak sira'uma wa fi rizqina ya khairas salawat fadum ilaina ayyak sira'uma wa fi rizqina Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah ilaina ayyak sira'uma wa fi rizqina Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah Sayyidul Mukhtar ushur ilaina hatta nazkura bizikrillah
Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman talabal ilma fi hajjal majlis. Syekhul lakumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki pian yang hadir pada malam ini, anak-anak pian, handai tolan pian, jiran-jiran, tetangga-tetangga pian. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita, menjadikan kita istiqomah di dalam agamanya, dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam cinta dan hubungan erat perasaan kita, jiwa kita kepada beliau di kehidupan ini, di akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir, nah itu nasihat saya Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Jala'ul Qadir, nah santai-santai aja kita. Dalam Jala'ul Qadir, hafizu ala sholati. Maka selanjutnya kata saya Abdul Qadir Jailani, peliharalah sholatmu. Nah, pelihara sholat 5 waktu. Bo, enggak, Bu memelihara sholat 5 waktu. Kalau ibu ini ditakuni memelihara sholat 5 waktu nyaman ditakuni nang kayak apa memelihara kembang nang di muka rumah. Woi, kembang di muka rumah kayak apa memelihara? Disiram tiap hari lah. Bila kada disiram, lah lah kenapa jadi nang kayak itu? Nah, Tuhan mencontohkan. Begitulah salat kita. Pelihara terus salat 5 waktu. Fa innaha sillatun. Karena sesungguhnya salat itu silahmu bainakum wa baina rabbikum. Itulah silah, itulah jembatan kamu, perantara kamu terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat akan sembahyang tuh hubungan kita dengan Allah. Kan usah lagi memikirkan sembahyang ini wajib dan tidak. Wajib dan tidak itu pelajaran waktu kita masih sekolah, ya SD SMP lah. Wajib tergerak hati kita ya Allah. Ini sekarang hubunganku dengan Tuhan. Aku lawan Tuhan ini karena aku diputus. Wah, berarti sholat juga tidak pernah putus. Bila wajib itu kan lalu coba pikir menang kayak aku inilah pinggang sakit, wah inilah jarbatis pina menggatar-gatar, kada wajib lagi kalau aku sembahyang. Nah, ya sudah tuh. Ya kelak. Itu wajib toh. Sudah. Tidak boleh terputus hubunganku dengan Tuhan. Wa anin Nabi SAW annahu qala, Rasulullah bersabda, iza dakhalal mu'min fis sholati wa hadara qalbuhu baina yadayya rabbih duriba haulahu suradatin nur. Apabila seorang mukmin mengerjakan sholat, lalu dikerjakannya sholat itu dengan syarat hadara qalbuhu, hatinya menggema, minimal nama Allah, asma Allah, hatinya ingat kepada Allah. Banyak yang sembahyang tapi lupa dengan Allah. Ini yang hadir hatinya kepada Allah, di mana dia merasakan dirinya berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Duriba haulahu suradaqatin. Maka saat itu kata Nabi, datanglah di sekitarnya itu suradaqatin nur, cahaya-cahaya, gemercik cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nur. Jadi hendak mendapatkan nur Allah itu waktu sembahyang. Wa taqafal malaikatu haulahu.
malaikat pasti berjejer, duduk, berdiri di sekitar itu. Jadi malaikat tuh berjejer, kenapa? Karena ada nur. Yalah, di mana ada nur itu malaikat datang. Mun kada ada nur, kada mau malaikat. Sampah tuh, tempat sampah tuh. Itu setan yang suka. Malaikat bang, malaikat jauhnya pasti dari tempat sampah. Karena di sampah itu jauh dari nur. Makanya Nabi mengatakan juga pasar tuh kayak itu juga. Pasar tuh memasuki pasar itu dalam fikih makruh kita. Makanya disuruh bilang memasuki pasar, disuruh berdoa berlindung kepada Allah. Wa minas syaithanir rajim. Kenapa guru aja berlindung dari itu? Karena pasar itu banyak orang berdusta di pasar tuh. Iyalah. Berapa nih jar harga? Ini 15.000. 10.000 kayak apa aja kita modalnya aja kada cukup aja. Oh, padahal modalnya 5.000 aja. Pas aja Jepangnya madakan modalnya kada cukup aja. Maksud kada cukup inya lain beda pedagang nih. Maksudnya 5.000 aja. Nah, ya kalau berdusta kala. Karena barang palsu dipadakan asli di pasar tuh. Nang jujur jo di pasar nih manu tegasut-gasut aja tuh umpat aja lah. Iyalah, tegasut-gasut ikut-ikut. Nah, kanan kiri semuanya kalau toh bukan memadahkan pedagangan, salah tuh fikih mengajarkan itu. Nabi SAW mengajarkan. Nah, malaikat tak kurang situ. Bah, makin kurang malaikat guru ajar. Behimat kita guru ajar baculas di situ. Bukan kayak itu malaikat nang dua tuh tetap ada. Cuma maksudnya ini malaikat yang lain selain malaikat nang dua mengawasi kita. Wa yanjilul birru alaihi minas sama, maka Allah menurunkan kepadanya kebajikan-kebajikan dari langit, wa yubahi bihil haqqu azza wa jalla, dan dibanggakan oleh Allah azza wa jalla di langit pada hambanya. Nah, ini hambaku yang mengerjakan salat. Nah, sedikit lagi. Minal musallina may yuqannasu qalbuhu ilal haqqi azza wa jalla kama yaqnatasu tayru minal khafasi. Orang-orang di antara manusia itu mengerjakan sholat itu seperti orang yang seperti burung di dalam sangkar. Maksudnya dirinya seperti burung dalam sangkar adalah itulah gambaran orang yang qalbuhu ilal haq. Dia sembahyang seolah-olah dalam pengawasan Allah aja wajah. Maka menjadilah hatinya hadir kepada Allah, hatinya menjadi khusyuk kepada Allah aja wajah. Jadi kayak apa burung dalam sangkar? Burung tuh gagah lah, dilepas dari sangkar kayak apa terbang lahnya. Mbah masukkan dalam sangkar pak, loncat-loncat di situ benarai begananya ya lah. Nah, menurut lawan anunya, nah kayak itulah orang mukmin yang sudah kuat mengerjakan sholat, dia seperti dalam sangkar, seperti burung dalam sangkar. Dan ketika itu perasaannya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kama yuknatasu tiplu min yadil umi, seperti seorang bayi di belayan ibunya. Sebuah cerita dikisahkan, hukiyah dikisahkan an ba'di sholihin, sebagian daripada sholihin, min hajihi sadati, daripada orang-orang terdahulu yang dianggap as-sadah. Sadah itu artinya pemimpin-pemimpin agama. Sadah, siapa as-sadah itu? Para sahabat-sahabat Nabi itu as-sadah semua. Wa kana minat tabi, ini terjadi pada tabi'in, sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Urwah ibnu Zubair. Ini terjadi pada Urwah ibnu Jubair bin Awam. Ada orang bernama Urwah bin Jubair bin Awam. Anaknya Jubair bin Awam. Berarti Jubair bin Awam itu sahabat Nabi. Urwah bin Jubair bin Awam ini anaknya Ibnul Awam. Ibnul Awam ini sahabat Nabi. Berarti ini tabiinnya lah. Pian misalnya sahabat Nabi, pian tuh bisi anak. Berarti ada yang hidupnya bersama Nabi, dia disebut sahabat. Ada yang inya hidup lahir setelah Nabi wafat, hanyarnya lahir. Itu namanya tabiin. Paham pian? Nah, itu artinya
tabian. Bu, masih hidup ya kah? Masih hidup aja lah. Kalau matian. Nah, Ibnu Ukhti Aisyah, dia ini adalah kemanakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah di kitab-kitab kuning itu, kalau dulu atau di syair-syair, bila syair-syair itu kedede pernah memuji-muji Sayyidatina Aisyah, lah bila pindah Sayyidatina Aisyah istri Nabi kira Aisyah kah? Gua ibu bila kadada memuji saya Aisyah, kadada disebut pindah Aisyah siapa? Kadada juga. Atau seseorang berceramah kadang maunya memuji Aisyah, hati-hati orang itu bisa orang Syiah. Kenapanya Syiah itu paling benci Abu Bakar, Umar, Aisyah. Itu paling dibencinya tuh. Nya bila mana paling pura-pura aja nya padahal nya membenci itu. Nah, bila ini dibenci, Aisyah, Siti Aisyah ini istri Nabi, ini paling banyak meriwayatkan hadis. Mungkin gak ada percaya lawan sidin, ada lagi dah hadis lah bisa hampir semua hadis tuh dari Aisyah. Kedua adalah yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ada Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Umarnya abahnya aja kalah lawan Abdullah bin Umar. Nah, hadis Nabi SAW bisa biar lah menurut hadis. Nah, Syekh memuji Aisyah kan, nah sampai Aisyah disebut sidin, padahal siapa Jubair bin Awam sidin mengisahkan anaknya Urwah bin Jubair bin Awam, anaknya Urwah sidin sambat lagi bahwa Aisyah itu masih ada hubungan darah lawan Jubair bin Awam. Makanya ketika Aisyah perang Barunta dulu Jubair membela Aisyah dan meninggal dunia wafat waktu peperangan itu. Wan abihima dari ayahnya annahu waqala fi rijlahil akilah. Waktu itu beliau terkena Urwah bin Jubair ini bin Awam ini terkena al-akilah, penyakit akilah itu penyakit yang menggerogoti tubuh. Menggerogoti tubuh kah? Menggerogoti tubuh. Ketika penyakit menggerogoti tubuh kenanya, jaka ibarat jar dokter kene kolak. Pakila lahu. Labudda min qat'ihya wa illa halaka jami'a jasadika. Faqala li thayyibi ijadaqalta fi shalah. Ujar dokter, hai si siapa? Urwah, wahai Urwah bin Jubair. Kalau tidak dipotong kakimu, mestilah labudda min qat'iha, harus dipotong, mesti dipotong kakimu ini. Wa illa jika engkau tidak memotong, jika kakimu tidak dipotong, halaka jami'a jasadika, maka hancurlah, rusaklah seluruh daripada binasalah seluruh halaka, jadi hancurlah semua semua jami'u jasadika, keseluruhan daripada tubuhmu. Qala berkata Urwah, wahai dokter, ijadaqal tapi sholati, jika engkau juga ingin memotong kaki kok potong aja. Kita di sini biasanya kalau orang diabetes dipotong lah, ya lah adalah nang buruk sudah kakinya sebagainya dipotong kan. Lah kalau ada nang kayak itu tuh cobailah mun di Arab tuh kada lengkap, banyak makanan apa-apa. Kita di sini ada ada apa tuh Bu? Nang tanaman dari tuh Bu. Ingat ngaran tanamannya dah. Nah, itu kan biasanya orang diabetes. Nah, diabetes itu ada beberapa cara. Satu, cobain makan gambir. Gambir, tahu lah gambir. Nah, gambir buat di banyu. Sehari 2 kali kah gambir? Sekali kah sehari? Mun kada gambir, kada bisa gambir, kayu manis dah kelak. Nah, di dapur tuh banyak aja. Ibu-ibu kena olahkan wae laki pian kayu manis buat di teh kah apakah. Toko nipang dulu anak kayu manis. Lakiku ni pina pengantukan nih wae nih jar. Nah. Atau bekami bebawa aneh lah.
atau bekami samut menggerumbungi nah itu tinggi mana sudah tuh bila luka kena bilanya diabetesnya basah ya nang buruk tuh mau dibawa ke dokter bisa sampai amputasi aja dokter. Nah kalau di dunia kedokteran ada obatnya apa mulai metformin biasanya dokter tuh atau sampai nang kena obat apa nang besuntik tuh ada kala mun BPJS duit ada aja kada apa-apa pang lakukan aja kada apa-apa ya dah. Cuma jangan sampai diamputasi. Tapi ini kan obat dulu kada lengkap. Ya kalah. Akhirnya apa? Paktoha bila ulun ratan sembahyang dokternya nah potong ya. Ratan ulun sembahyang. Paktoha pakotok aha wasyaddaha wa hafisit. Terutama pada waktu sujud. Engkau potong habati sulun nang manakah? Karena ulun belawas bersujud. Ya kalau lah potong kan dok Masya Allah. Wahwa pisujudi palam yuhassa bi amalihima. Maka dipotong oleh dokter lah di situ dibalut oleh dokter di situ waktu sujud dan dia pun tidak merasakan sakitnya. Masya Allah. Nah ini kisah apa hubungannya dalam kisah tadi itu? Betapa para sahabat Nabi kemudian diikuti oleh tabiin itu kalau sembahyang itu hati mereka tuh seperti burung yang dikurung di dalam sangkar ya kah hatinya hanya kepada Allah ingat subhanallah kuat kawalah kita waktu sembahyang tuh bepana nah ini bepana ya lah maksud saya itu kan kayak itu bepana lupa sudah nang lain nang ada hanya diri dengan Allah kayak apa isuk lah abahnya ini datang pindah kada membawa duit gue ini apa anak isuk sekolah nih kada ada ongkosnya bisa hamuk anakku nih nang halus nih sudah hilang akan tuh ini madhab Allah Allahu Akbar masuk kemana namanya ke alam lahut jangan ke alam nasut kalau alam nasut ke alam kemanusiaan artinya kalau alam lahut alam ketuhanan lah panasutian lah hilang akan nasutnya ya kalau guru nasutian hilang nasutnya nasut itu artinya keduniaannya hilang ya lah masuk kepada alam lah masuk ke alam lahut sudah asik yang ada adalah bayangkan kehidupan ini hanyalah menggambarkan satu hal saja kehebatan atau keindahan Allah aja wajalla nah itu maksudnya dalam Jalalatul Qadar Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyafa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah raditu billahi rabbah Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyafa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah inna rabbi ahabba nabiyahu
Muhammadan rasulan haqqan falnuhib jami'an nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabiyyi qala man sa'ala lil